Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Masya Allah. It's been such a long time banget. Mungkin ini apa kata-kata yang aku sering ucapkan ketika membuat video gitu ya, whether it is webinar atau self monologue kayak gini gitu. Tapi memang udah lama banget, seriously kayak udah hampir setengah tahun. I mean we're in the 6th month. Tapi terakhir kali Fatih upload itu actually last year. Kalau berbicara tentang apa video yang benar-benar murni bukan webinar ya atau yang lainnya, tapi yang Fatih buat sendiri gitu ya. But yeah, it's like you can't really, you mean you can just do the ikhtiar, but we can't do your best, but the rest is up to Allah gitu ya. So don't really expect anything so much. Gitu. Cuman kalau berbicara tentang sosial media gitu ya, memang apa ya aku sendiri udah kayak hiatus gitu, udah hampir dari sebelum bulan puasa, berarti ya sekitaran mulai April ya, kayak ya sekitaran April kayak gitu, April, Mei, June, 3 months I haven't been on Instagram, YouTube, nor even Telegram or even WhatsApp. WhatsApp pun aku nggak terlalu apa ya, kayak ada beberapa mungkin yang kece gitu ya, kontak tapi nggak kebuka gitu karena memang nggak ngebuka, nggak sengaja gitu ya, kayak bener-bener puasa itu puasa total kayak gitu. Karena ya buat Fatih pribadi, there's some time where you need to take a time off from the social media, whatever social media it is kayak gitu. Cuman beda hal lagi ketika aku pribadi, kok ini jadi formal ya, ya kayak mempunyai, mungkin kita semua ada punya amanah gitu ya, di misalnya masing-masing grup dan segala macam, tetapi ketika situasinya lagi tidak memungkinkan atau kondisinya lagi tidak sedang baik-baik saja atau memang membutuhkan istirahat secara mentally, I think taking the best time, I mean it's the best thing to do, taking time off, isolating yourself, dan apa ya, melindungi diri sendiri gitu ya, intervensi. But anyhow, hari ini kita nggak bakal ngebahas tentang itu. Hari ini kita Pati kita Pati akan apa, stimulasi micro teaching gitu ya, atau mungkin nggak stimulasi juga karena ini pertama kalinya Pati bikin apa make presentation di kayak micro teaching, tetapi mungkin lebih ke menjelaskan isi dari presentasi yang aku buat gitu. Jadi ini adalah my first micro teaching experience, walaupun sudah sering ngajar gitu ya, mau itu ngajar TPA atau ngajar Bimba juga, alhamdulillah dari tahun kemarin, terus mau ngajar hal-hal yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk micro teaching yang secara formal gitu atau profesional itu belum pernah, dan malahan hari ini Jumat tanggal 17 June 2022 was my first experience, dan itu diselenggarakan dari Scooters, sebuah apa bimbingan untuk beasiswa ke luar negeri dan bahasa Inggris ya. Teman-teman nanti mungkin I will link in down description below. Ya kayak gitu. Dan apa aku nge-apply sebagai IELTS teacher, English tutor yang spesifikasinya di bidang IELTS kayak gitu. Walaupun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berharap banget ya, tapi ya namanya rezeki kan nggak kemana ya, insya Allah. Dan kita lagi-lagi bercobaan tak berikhtiar, dan kalau dari aku pribadi sih untuk literally stepping out of my comfort zone kayak gitu, karena um, itu kita di luar comfort zone kita belajar, dan ini adalah pengalaman yang sangat baru untuk aku pribadi. Oh ya, yeah, I should open it biar dapat cahaya ilahi. Aduh, nih, oke, ya. Oke, so without further ado, let's just get started. Mohon maaf ya teman-teman, ada iklan dulu. Ya, yeah. Without further ado, let's get started. I will be sharing screen. Oke, found it. Bentar ya teman-teman. Wait. Bentar ya.
Oke, alhamdulillah kita udah bisa share screen. Ya, jadi maybe I don't know, I'll start with introduction gitu ya. Jadi ceritanya nanti si ada interviewer gitu ya. Pertama kita uh, kayak ngomong-ngomong dulu aja biasa kayak perkenalkan diri, terus habis itu nanti interviewnya bakal apa cerita bukan cerita apa yang menjelaskan alur interviewnya kayak gimana, dan biasanya itu ada satu jadi moderator atau hostnya dan yang satunya lagi sebagai yang interviewing apa ya interviewernya yang beliau sebagai orang yang menilainya gitu. Terus nanti apa kita bakal itu buat jadi kayak simulasi kelas di mana mereka menjadi studentnya. Tapi biasanya kalau tadi ya my previous experience yang jadi studentnya itu malah si moderator gitu ya, atau yang ya moderator atau hostnya gitu. Karena mungkin mbak yang interviewnya beliau kayak untuk menjaga marwahnya. Marwah itu apa gitu ya, kayak kehormatan atau wibawa. I don't know, maybe. Okay, so bismillah. I will start my micro teaching. Uh, aduh, I'm so nervous all of a sudden. Ya, jadi kita pertama introduction dulu ya. Misalnya kayak gini. Good morning atau good afternoon ya. Class, how are you all today? My name, let's say, my name is Irslina Fatima, and today I will be your English tutor. And in this class, we will be covering about IELTS demonstration class. I will be telling you about what is IELTS and why you should take it like that. Okay, so let's just go to the next presentation. Now, before we begin, let's have a look at the agenda or the objective, or what we will be covering for today. So I will be telling you about, like I said previously, get the IELTS, what you take this exam, and then we will go to the main idea or the materials for today, which is the speaking section, and then we'll recap, we'll conclude what we've learned. Okay, so wait, I have this introduction page of myself, so I need to introduce myself first. But the thing is, it's not working. Why is it not working? Okay. Alright, okay. Aduh, malu banget. Ini mukanya ditutupin aja dulu. Oke, gini aja. Itu karena apa namanya foto waktu masih apa ya, nggak kecil juga, maksudnya lebih younger lah. And it's like I don't know. Okay, never mind. Okay, back to the simulation. So I'll be introducing myself first, so you guys can get to know me better as your future English tutor. So my name, as I said before, my name is Irsana Fatima, and I'm a passionate learner. I graduated from Badar International School in United Arab Emirates, and I'm also majoring in Islamic Communication Studies. Kalau bahasa Indonesianya, Komunikasi Penyiaran Islam. Dan alhamdulillah, I get the opportunity, mempunyai kesempatan untuk menjadi student exchange scholarship di Sunburn University in South Korea dan mengambil global and cultural communication kayak gitu. Okay, so that's a little bit about myself, and then I will get to know each one of you better. Nanti kita juga akan menanyakan tentang nama-nama murid-murid kita. Okay, so what is IELTS? IELTS is an international English language testing system. It is a test to design to help you work, study, or migrate to an English-speaking country, and it is managed by the British Council, IDP, and also Cambridge. Jadi IELTS itu adalah sebuah testing system ya, professional system atau exam, exam or that yang akan membantu kalian untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kalian kayak gitu. How does the IELTS work? IELTS tests including 4 sections, which is the listening, speaking, reading, and writing skills. Dan di exam ini juga nggak ada kayak apakah kamu lulus atau enggaknya, tetapi lebih ke memberi penilaian kayak gitu. Kayak, see, that doesn't have to, the test doesn't have a pass or fail system. It's just if you rank dari 0
sampai 9, yang dimana 9 itu kayak native, you know, you can't really distinguish between native or not. Dan depending on the reason for you taking the test, akan ada 2 tipe, yaitu general dan academic. Yang membedakannya adalah di part reading, writing, kayak gitu. Oh ya, dan di bawahnya udah saya include itunya ya, kayak si apa namanya? Kok tiba-tiba lupa. The credits from the website where I get it from, you know, the sumber. Yes. So 5 reasons why you should take the IELTS. The first one, it will help you to get into international universities for those who want to take it for master's or even bachelor outside in the foreign countries or PhD. And then it's good for your career and CV. I think it's prestige karena IELTS juga kayak salah satu exam yang sangat prestigious gitu ya. Apalagi untuk ditaruh di resume atau di curriculum kayak gitu. It's also accurate karena memang IELTS ini cukup sulit ya, menantang, dan dia sangat strict banget. Dan yang keempat, it covers American and British English. Jadi kadang-kadang lebih banyak university yang mereka prefer IELTS karena itu bisa American bisa, British juga bisa, dan it is well available and it's all over the world gitu ya. Okay, so nah in this part ya, jadi di part ini kita jadi akan berinteraksi secara langsung dengan murid-murid kita gitu. Jadi harus ada interaksi, intinya two ways communication, gak cuma monolog gitu ya. Dan apa namanya, kita juga harus tahu tentang kayak ini pertanyaan-pertanyaan nih ya, kayak kenapa kamu ngambil misal course ini, buat apa, apakah tadi ya akademik atau general, terus kamu udah pernah punya pengalaman belum tentang IELTS ini gitu, dan habis itu kalau udah dulu gimana, kayak hasilnya gimana, jadi kita bisa review dari pengalaman dia. Kalau misalnya baru banget, first time banget, jadi kita berarti from the basic kayak gitu. Terus kita juga nanya dari keempat section atau keempat skills yang mana yang kamu pingin improve the most gitu, yang misalnya yang tadi pinginnya speaking kayak gitu, atau misalnya writing kayak gitu ya. Dan kita juga tanya kesulitan dan kehambatan para murid gitu ya ketika mengerjakan IELTS atau apapun in any other kind of subject kayak gitu ya. Okay, so my battery finished, but it's okay, I will continue. Next, nah kenapa Fatih ngambil section speaking gitu ya, karena katanya itu wait, so I don't need to put on my camera, right? Nah, karena apa namanya, speaking itu dibilang sesuatu yang sangat mengerikan ya, most feared by people. Padahal death ya, bunuh diri itu juga mengerikan, tapi buat orang tuh public speaking lebih mengerikan lagi. Dan ini fakta ataupun data yang kita dapatkan ya, kayak gitu. Nah, makanya banyak banget yang nggak mau tampil di depan gitu, kecuali orang-orang yang memang hobinya tampil di depan dan mempunyai gairah untuk public speaking-nya. Okay, so let's get started. I'll be informing you a little bit about the speaking section. Wait, ya mohon maaf ya teman-teman, kameranya mati. It's okay. So I'll just get this really quickly. The IELTS speaking module is the last part of the IELTS examination. It consists of 3 parts and involve having conversation or 15 minutes with the examiner. Jadi si IELTS ini hanya 15 menit itu dengan para penguji, dan ya pastinya ini karena speaking jadi ada conversation kayak gitu ya. Dan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, it's based on general theme ya, kita akan kayak diskusi tentang ya mau itu masa kecil kita, sekolah, atau dari mana kita where from, atau teman-teman kita. Dan ini hanya sangat-sangat singkat sekali kayak gitu ya teman-teman. Lalu di section 2 kita bakal lebih agak in-depth lagi, nanti akan ada simulasinya ya teman-teman. Terus nanti di part ketiga itu lebih detail lagi gitu. Dan perlu di-note juga speaking test buat academic dan general itu sama ya teman-teman. Nah ini ya, jadi pertama kita bakal kita waktu masuk ke ruangan tuh bakal verify ID kita, terus kita ditanya tentang kayak paspor kita, dan untuk make sure gitu ya ini tuh orang yang bener sama kayak gitu. Terus ya ini ya,
Teman-teman bisa baca sendiri nantinya. Aku nggak mau terlalu detail banget soalnya. Nah, see, it's time to practice. So I will just show you a little preview gitu kan tentang apa namanya questions yang akan pop up kayak gini. Nah ini kan kalau yang kedua ini bakal lebih detail dan kita bakal dikasih 1 menit untuk membrainstorming our main ideas kayak gitu. Kalau udah dikasih questionsnya itu bakal lebih gampang ya teman-teman. Jadi kita cuma tinggal jawab kayak gitu. Tapi kalau misalnya gak ada questions kayak gini, cuma dikasih topiknya aja, misalnya describe something that you can live without, yaitu kita lebih ke our own experience gitu dan gimana kita menjawabnya based only on our experience. Karena ketika kita ngejawab tentang pengalaman diri kita sendiri ya kita bakal lebih confident gitu kan, kita bakal lebih percaya diri. Nah, ini part ketiga ya. Ini juga deep questions intinya kayak gitu. Karena mereka kan ingin tahu tentang critical thinking kita dan sebagainya macam lainnya. Lalu wait, it's loading I think. Nah, jadi intinya praktis gitu ya. Ketika kita praktis juga kita harus dengan orang yang bisa mengkoreksi kita gitu karena saatnya praktis itu saatnya membuat banyak kesalahan gitu, agar kita tidak mengulanginya. Jadi kita kayak misalnya kalau sama tutor ya kita memberikan remarks, I will be giving remarks, lalu tips and tricksnya gitu. Nah ini salah satu main key in speaking section is using a lot of linking words gitu karena mungkin orang pikir ya kayak kalau memakai big words gitu ya or maybe complicated words itu akan lebih terkesan wow, tetapi enggak bakal terkesan wow ketika kita nggak terlalu ngerti tentang big words tersebut gitu. Jadi mending keep it simple tetapi banyak lot of grammar structure dan yang tentunya yang baik dan benar kayak gitu ya. Dan ini juga 10 tips buat mastering public speaking. First, keep calm and check your diction. Check on diction. Jadi tetap calm, don't be so nervous karena ketika kita sangat panik gitu panik dan khawatir itu kita bakal ngeblank kan itu, and I know you guys already feel this way gitu ya, semuanya pasti melalui fase-fase ini. Lalu yang kedua, eye contact, jangan nggak mau lihat nanti kita malah tambah nervous. Nah justru ketika kita nggak ngelihat itu malah kita disangka ya nggak confident gitu, which is not good at all. So you have to look at you have to make an eye contact. Lalu yang kedua, habis itu sebentar. Oke, practice the answering the questions gitu. Of course, let I say practice makes perfect. Don't memorize, jangan memorize kayak teks gitu. Oh, siapa namaku? Aku adalah Irsalina, kayak gitu kan. Make mistakes, don't panic. Ketika membuat kesalahan di real testnya itu jangan panik juga gitu, karena lagi-lagi kalau kita panik kita bakal ngeblank, kita malah stuck kayak gitu kan, nggak bakal stuttering gitu. Jadi nggak apa-apa, take a deep breath. Okay, start again, make a new sentence and stuff like that. Okay, give yourself time to think. Nah ini ya tadi udah bilang, don't use big words, rather use a range of grammatical structure. Lalu be emotional and expressive, karena ini kan conversation ya. Mereka salah satu ciri-ciri orang yang mungkin kelihatan confident, percaya diri adalah ketika mereka itu kayak mungkin tone-nya dimainkan, kayak nadanya kayak gitu. Terus habis itu gaya hand gesture-nya kayak gitu. Dan yang terakhir, look good, smell good, and feel good. Just be yourself. Karena first impression itu adalah sangat crucial. Ya, mungkin itu aja sih teman-teman. Alhamdulillah udah selesai presentation-nya. Dan maaf ya karena mati kameranya, jadi walaupun Fatih exit stop share screen, it doesn't work. Tapi ya mungkin itu sekilas tentang sedikit micro teaching dan sedikit simulasi
dan juga tentang IELTS sendiri gitu ya, tentang apa speaking sectionnya gitu. I hope it was useful. I don't know if it's useful, but if it's useful, please share it with the others. And if you have any questions, please do ask, whether it is in the comment section, mau itu di komen atau di DM Instagram, karena ya biasanya ya nggak bakalan aktif banget di Instagram, tapi ya insya Allah kalau DM masuk adalah kelihatan kayak gitu, ada notifikasinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa stay in touch with me in Instagram UKT.Fatimah. Okay, so thank you so much again for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye bye.